Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar AC, bila kita bicara tentang musuh, maka bayangan kita tentu akan tertuju pada orang-orang yang tidak senang dengan kita dan akan membahayakan bahkan mengancam kehidupan kita, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, berbagai cara, berbagai upaya dilakukan agar kita terhindar dari datangnya musuh yang akan mengancam bahkan membahayakan kehidupan kita. Inilah galibnya kebanyakan manusia saat berhadapan dengan musuh. Dengar AC, tahukah kita bahwa dalam kehidupan terdekat kita sesungguhnya ada musuh yang jauh lebih berbahaya. Ia mungkin tidak mengancam kita dan ia juga tidak membahayakan secara fisik. Namun ia bisa menggerogoti keimanan, bahkan bisa menyeret kita ke dalam tepian jurang kehinaan, bahkan kebinasaan. Siapakah mereka? Di dalam Al-Quran, surah At-Taghabun di ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar AC, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita beberapa perkara penting yang seharusnya diperhatikan oleh setiap pribadi muslim agar mereka menemukan keselamatan, agar mereka menemukan kemaslahatan di sepanjang hidup dan kehidupannya, terlebih tentu saja dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Hal pertama dan utama yang Allah ingatkan terkait dengan seruan keimanan, dari pondasi iman yang harus senantiasa dipegang teguh dalam kehidupan setiap pribadi muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Keimanan ini menjadi sangat penting artinya, karena iman merupakan penguatan untuk bisa menjadi pendobrak menghadapi berbagai bentuk tantangan dan rintangan, bahkan berbagai gangguan dan hambatan yang bisa mengancam kehidupan mental dari apa yang selama ini harus dijaga, dirawat dan dipelihara. Pondasi keimanan pula lah yang sungguhnya menjadi tali kendali untuk bisa menghadapi berbagai bentuk perkara yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Pondasi iman pula lah yang menjadi penguatan dalam kehidupan untuk senantiasa taat dan patuh menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara kedua yang Allah ingatkan terkait dengan anak-anak dan pasangan hidup, entah suami ataukah istri. Anak dan pasangan hidup ada yang tidak sejalan di dalam memegang prinsip keimanan, yang pada hakikatnya ia bisa menjadi musuh di dalam kehidupan. Anak dan pasangan hidup, entah suami ataukah istri, ada kalanya menyeret sebuah keluarga pada situasi dan kondisi yang tidak diharapkan. Pada satu sisi kita menemukan ada anak-anak yang taat beribadah dan berakhlak mulia, yang kemudian menjadikan kedua orang tuanya merasa bahagia, merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam makna yang sesungguhnya. Sebagaimana halnya kita menemukan ada pasangan suami istri yang seiring sejalan membina keluarga rumah tangganya, sehingga keduanya menjadi gambaran dari keluarga rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman, bahkan penuh cinta dan kasih sayang. Namun apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan pendengar AC? Seringkali tidak semuanya berlaku demikian. Terkadang kita menemukan ada keluarga, ada rumah tangga yang menghadapi anak-anak dan menghadapi pasangan hidup yang justru tidak mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Anak cenderung berlaku durhaka, anak berkhianat kepada apa yang selama ini ditanamkan di dalam kehidupan terkait dengan ketaatan kepada Allah. Namun yang terjadi adalah pembangkangan,
pengingkaran, bahkan mendustakan ayat-ayat Allah. Sebagaimana halnya pula ada pasangan hidup, suami atau istri, yang di awal ketika mereka bertemu, mereka menggambarkan gambaran yang sangat indah. Gambaran yang memberikan penyemangat di dalam kehidupan. Namun apa yang terjadi ketika kehidupan rumah tangga dibangun? Ternyata di antara pasangan hidup, entah suami atau istri, ada di antara mereka yang justru memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk, yang kemudian tatkala keimanan itu lemah di dalam kehidupan, bisa jadi akan terbawa di antara kedua mereka. Ini semua tentu saja merupakan sebuah kenyataan di dalam kehidupan. Ada anak-anak yang bisa menjadi musuh di dalam kehidupan ketika mereka cenderung tidak lagi mengindahkan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana halnya pasangan hidup, entah suami atau istri, ada di antara mereka yang justru menjauhi aturan Allah dan Rasul-Nya. Maka lewat pesan moral di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 ini, semua ini tentu saja menjadi pelajaran, bahkan tentu menjadi peringatan berharga dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya menjaga akidah, betapa pentingnya menjaga akhlak di dalam kehidupan. Karena ternyata dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, kadangkala ada musuh yang membahayakan. Dia tidak membahayakan secara fisik, namun ternyata membahayakan secara mental, menggerogoti keimanan yang tentu pada gilirannya akan menjadi awal kesengsaraan, kehinaan dan kebinasaan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi kilas balik bagi kita untuk kembali melakukan konsolidasi keluarga, membina anak-anak kita, membina pasangan hidup kita untuk kembali kepada jalan Allah, menghadirkan semangat di dalam keluarga rumah tangga yang cinta dengan Al-Quran, yang cinta dengan semangat untuk menghadirkan tadarus Al-Quran dan menghadirkan semangat untuk saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling menguatkan. Dari Allah kita harapkan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah SWT menghadirkan keluarga rumah tangga kita, keluarga rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, penuh ketentraman, penuh cinta, penuh kasih dan sayang, dan tentu saja keberkahan di sisi Allah SWT untuk hadirnya keluarga rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.